Taehyung tidak akan kembali, tanya Yeon pada Taehyung yang tengah berbaring di sampingnya. Dari suaranya Jess terdengar gadis itu masih merasa khawatir. Kau sudah tidur ya? Yeon mengangkat kepalanya melihat Taehyung yang berbaring membungkunginya. Yakin Taehyung, bangunlah, kata si En. Mengetahui lelaki itu sudah berlelap, ia memukul Taehyung dengan bantal sembari menarik baju piyama yang lelaki itu kenakan. Kata Yeon sembari memilih ranjang, berniat untuk pergi ke dapur mengambil air minum. Namun getaran ponselnya membuat langkah gadis itu berhenti. Ada nama Jion di sana, hingga dengan segera Yeon menyambungkan panggilan tersebut. Halo, ada apa Jiona? Ada apa ini? Serbu Yeon. Mereka tak sekarang menjawab. Air mata Jion kembali mengalir hingga membuat ia merasa curiga. Jiona katakan sesuatu. Tutur Yeon yang kini sedang menggoncang keras bahu Jion. Ia tetap memilih diam. Dokter Nah, seru Yeon melihat dokter parubaya itu baru keluar dari kamar rawat Jaehyun. Jung Jaehyun membutuhkanku kan, ambil saja darahku. Sebanyak apapun yang ia butuhkan. Cepatlah dokter, Jaehyun tidak bisa menunggu. Rancangnya frustasi. Tak ada seorang pun yang menjawab pertanyaannya, termasuk dokter Nah yang hanya menghela nafas. Perasaan Yeon berubah menjadi semakin buruk. Dokter muda itu hampir membuka pintu kamar rawat, namun seseorang dari dalam mendahulunya. Sosok Jungkook keluar dari sana, berdiri mematung di ambang pintu, dengan wajah sembab dan tanpa berantakan. Bahkan desakan yang susah payah ia tahan itu seperti mencekiknya, membuat lelaki itu terlihat semakin menderita. Terima kasih banyak, ucap Jungkook dengan suara serak nyaris tak terdengar. Ia tak mengerti mengapa Jungkook berkata seperti itu. Benar-benar pada dalam pikirannya sendiri, namun semua berujung pada hal yang membuatnya takut. Kau seorang malaikat yang sengaja Tuhan kirimkan untuk Jung Jaehyun. Terima kasih untuk semuanya, Yena. Jungkook melepaskan pelukan mereka, beralih menatap raut wajah Yeon yang masih kebingungan. Jaehyun sudah bangun kan? Tanya Yeon dengan perasaan ragu. Haruskah Jungkook menangis mengetahui tunangannya telah sadar dari koma? Tangisan bahagia. Tidak, sorot mata itu penuh dengan rasa kehilangan mendalam. Kedua mata gadis itu terpejam ketika Jungkook menyampaikan dengan lembut bicaranya di pipi Yeon. Tuhan sangat menyayangi Jaehyun, bisik Jungkook teramat lirih. Jungkook membawa tubuh Yeon erat, membiarkan mantan kekasihnya itu menangis di sana. Apa yang terjadi padanya? Biarkan aku masuk, mintanya belum menyerah. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Jaehyun masih membutuhkan itu semua. Teriak Yeon histeris mencoba untuk mencegah. Sementara dua suster itu tidak melepas konsentrasinya untuk melepas semua alat-alat dari tubuh kaku Jaehyun. Lepaskan aku juga, mengapa kau membiarkan mereka melakukan itu? Jung Jaehyun belum pergi, juga hanya mampu menangis dalam diam, memeluk tubuh Yeon yang masih saja berontak. Gas itu benar-benar syok ketika melihat salah seorang suster
Menari selimut Jayan dalam waktu berseluruh tubuh kaku itu sampai tak lagi terlihat. Jayan belum pergi, ucapan penuh rasa putus asa. Coba tak lagi menangis ketika menatap jasad Jayan yang terpejam damai di sebuah peti mati. Jayan tidak tampak seperti seseorang yang telah kehilangan nyawa. Lebih tepat jika menyebut gadis itu hanya tengah tidur lelap, terlalu lelap hingga tak lagi terbangun. Belahan jiwanya telah pergi untuk selama-lamanya. Padahal hari bahagia itu sudah hampir tiba, namun takdir berkata lain. Sayang seperti dugaanku sebelumnya, kau terlihat sangat cantik saat menekan gaun ini. Aku tidak akan memberatkan jalanmu. Aku membuktikannya dengan tak menangisimu. Tidaklah dengan harap Jayana, aku mencintaimu. Tangan kiri Jungkook mengerokok kejerangannya, mengeluarkan sebuah kotak cincin dari sana, sementara tangan kanannya menggenggam erat jemari Jayan yang terasa sedingin es. Jungkook menyelipkan cincin itu di jari manis Jayan. Air matanya tumpah tanpa bisa ia tahan. Menetes membasahi punggung tangan Jayan yang terbalut sarung tangan berwarna putih. Ia mencium punggung tangan sang tunangan. Kau meninggalkanku terlalu cepat, Jayana. Aku tak tahu bagaimana cara menghabiskan sisa hidupku tanpamu. Setelah ini, gumam Jungkook iri. Taehyung dengan sabar mengikuti langkah Yen, berbagi bayi yang sama dengan yang lebih tinggi, terus mengalah membiarkan pundaknya terkena tetesan air hujan. Karena bayi yang mereka pakai tak cukup besar. Lelaki itu memandang prihatin ke arah Yen yang sejak kemarin tidak berhenti menangis mengingat mendiang Jayan. Mereka berniat pergi meninggalkan area pemakaman ketika Jayan mendadak memanggil Yen hingga langkah keduanya terhenti. Siapa Juna? Tanya Yen penasaran. Kau akan segera tahu. Mereka berjalan menuju area parkir setelah meminta Taehyung untuk menunggu. Namun karena rasa penasaran yang begitu besar, diam-diam lelaki itu menyusul di belakang. Yang bernama Yen, tanya wanita parubaya tersebut. Ia menjawab dengan rangkuman pelan. Putraku sudah bercerita banyak tentangmu. Jika kau ingin kembali pada Jungkook, kini adalah saat yang tepat, Ji-eun. Apa maksudmu, Juna? Tanya Yen tak mengerti. Jungkook sangat terpukul atas kepergian Jayan. Ibu Jungkook memintamu untuk ikut mereka tinggal di Cina. Semua orang dapat melihat jika Jungkook masih sangat mencintaimu, ucap Ji-eun. Yen tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya mendengar penjelasan Ji-eun. Ji-eun, aku, gadis itu menghela nafas jenak. Ya, kau benar, sampai detik ini aku memang masih menyayangi Jungkook. Tubuh gadis itu menggigil karena terlalu lama berada di luar. Tepat di ambang pintu perbatasan ruang tamu dan ruang tengah, ia dan Taehyung hampir bertabrakan yang membuat keduanya sama-sama merasa terkejut. Kau pulang? Tanya Taehyung tanpa terpercaya. Ia menembus kesal mata kedua mata Taehyung yang tampak polos itu. Benar-benar menyebalkan kemana hilangnya sosok Kim Taehyung yang dingin dan arogan dulu. Kau berharap aku tidak pulang, itu sebabnya kau meninggalkan sendirian di sana. Sendirian, itu karena kau akan pergi ke Cina, ucap Taehyung lirih, namun berhasil membuat Yen tersentak. Bodoh, setelah Yen kesal. Kalau memang berniat menguping, mengapa tidak sekalian saja? Perbuatan bodoh macam apa itu? Gerutu Taehyung. Tapi
Itu perbuatan bodoh tapi kau pernah melakukannya. Astaga, atau mungkin telingamu memiliki kelebihan bisa mendengar pembicaraan orang lain dari jarak jauh sekalipun, balas YN. Keluar dari si itu, YN mengetahui Taehyung ikut menyusul masuk ke dalam. Dengarkan penjelasanku terlebih dahulu, pintar lelaki itu. Kapan kau akan berangkat? Tanya Taehyung tak peduli. Kau sudah memikirkan semuanya, menanyakan aku apa dan Apoci di sini. Bukankah hubungan kalian baru saja membaik? Apoci dan apa tidak akan menyukai ini, Yena? Salah Taehyung. Raut kesalian seketika itu melunak, sorot mata gadis itu tersirat rasa sesal yang mana hal itu membuat Taehyung merasa takut. Maaf, tapi ini sudah menjadi keputusanku, Taehyung. Taehyung menahan nafasnya, merasa begitu khawatir dengan ucapannya selanjutnya. Sudah memutuskan mencoba membuka hatiku untukmu. Lelaki itu menangkap wajah YN dengan kedua tangan besar dan hangatnya. Kau serius? Tanya yang membuat Yen terkekeh pelan menyadari wajah Taehyung sudah sedekat ini. Taehyung tak melakukan pergerakan apapun untuk mengetahui reaksi Yen di sana. Namun detik selanjutnya lelaki itu dapat menahan senyum bahagia ketika merasakan bibir Yen mulai bergerak secara perlahan. Aku memang masih menyayangi Jeonjungku, Yen mengakui. Tapi tidak bisa, aku menyayanginya sebagai seorang sahabat, hanya sebatas itu. Yen mendekati ibu Jungkook di sana, keduanya terlibat pembicaraan singkat. Setelahnya, wanita parubaya itu mengangguk dan memberikan senyuman tipis sebelum pergi menjauh. Ibu Jungkook sangat menyayangkan hal ini, Yena, ucap Jiun. Yen meraih tangan Jiun dan menggenggamnya erat. Jiun, pergilah. Apa yang kau katakan? Tanya Jiun tak mengerti. Kau orang yang tepat, jawab Yen. Sekarang ataupun bulan depan akan sama saja. Kau tetap akan pergi ke Cina, bukan? Apa maksudmu? Yen tersenyum melihat kehidupan Jiun di sana. Aku tahu kau mencintai Jungkook sejak lama, bahkan mungkin jauh sebelum aku dan dia saling bertemu. Yen pikir cukup sampai di sini. Kasihan juga melihat wajah frustasi Jiun. Jiuna, aku tidak bisa pergi meninggalkan Taehyung. Jiun menganggap tak percaya dengan alasan Yen. Aku pikir ini saat yang tepat untuk memulai, memberikan lelaki itu kesempatan, jelas Yen. Jiun terdiam, mencerna ucapan panjang Yen. Terima kasih Yena, ucapnya yang kemudian membuat Yen harat. Tapi Jiun melepaskan pelukan mereka dan menatap Yen penuh curiga. Bagaimana kau bisa tahu jika selama ini aku menyukai Jeonjungkook? Lanjutnya dengan suara berbisik di akhir kalimat. Hei, hentikan, pinta Jiun. Baiklah, aku akui, aku sangat mencintainya. Puas kau. Aku pikir selama ini sikapku wajar-wajar saja. Aku tak pernah menunjukkan padamu jika aku tertarik pada Jungkook. Ya, awalnya memang begitu, tapi tidak setelah aku menumpang tinggal di apartemenmu. Aku tidak menyangka jika kau habis sekali mengigau memanggil nama Jungkook. Cukupkah aku mencintaimu? Mari kita hidup bersama. Di
gadis itu menggoda. Awalnya aku merasa sangat kesal dan cemburu mendengar itu, tapi kemudian aku mulai terbiasa dan hobi mengigau itu. Bahkan aku sengaja bangun tengah malam untuk merekamnya. Kau ingin melihatnya tidak? Ian menawarkan. Tidak, apa hal memalukan itu? Perintah John dengan raut wajah seram. Bagaimana jika aku kirimkan saja videonya pada Cukup? Ania hentikan, teriak John frustasi.